Teman-teman, ketemu lagi. Sekarang saya berada di Lombok, tepatnya di sebuah hotel, di Coconut Resort Hotel. Setelah melakukan perjalanan selama 5 hari dari Jakarta. Jadi ini dalam rangka motorcycle traveling bersama istri, sama Bude dan Dio, anak saya yang paling kecil. Ini tanggal berapa? 6 Desember 2020. Perjalanan menuju NTT. Hari pertama, hari Minggu itu dari Jakarta ke Purworejo dulu. Ada sedikit keperluan keluarga. Kemudian hari Senin dilanjutkan menuju Surabaya. Di Surabaya seharusnya bisa langsung naik kapal, tapi karena saya kurang antisipasi, jadi pengalaman ke Sumatera 3 kali menyeberang tidak pakai rapid test, saya dengan percaya diri langsung menuju Surabaya tanpa rapid test dulu di Jakarta. Ternyata aturan di pelabuhan di Tanjung Perak, Surabaya, penumpang harus rapid test, maka saya tertahan 1 hari. Nah, ini yang paling seru waktu naik kapal. Yang pertama itu jadwalnya meleset, yang kedua sempat menerjang ombak besar di utara Pulau Madura. Nggak tahu, mungkin sampai 2-3 meter. Yang jelas deburan ombak itu kalau menghantam badan kapal sampai menimbulkan suara yang cukup keras, jegar-jeger gitu. Yang kemudian yang ketiga adalah mengalami unloading yang terlambat selama 4 jam. Nah, Rabu dini hari berangkat dari Surabaya, jadi sekitar 20 jam. Kamis dini hari itu merapat di Lembar, Pelabuhan Lembar, Lombok. Kemudian kemarin seharian kami memutuskan untuk beristirahat, jadi hampir tidak ada perjalanan, cuma dari pelabuhan menuju hotel. Mampir dulu ke rumah teman Om Risto, dan baru pagi ini kami mulai merencanakan itinerary untuk explore Pulau Lombok. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번 야야야야야 불러 널 야야야야, 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나. 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고 묻네, 너 때문에. Catatan perjalanan saya yang pertama adalah perjalanan Jakarta-Surabaya. Itu saya tempuh 2 hari karena mampir di Purworejo dulu. Tetapi kalau saya hitung itu dengan kecepatan 90-100 km per jam, kemudian karena membawa beban sepeda motor, kami tidak melaju cepat. Itu total sekitar 12 jam perjalanan. Itu satu. Yang kedua adalah catatan di
Ketika di Purworejo kami mampir di rumah teman, Om Prawoto, dia teman di Jakarta, tapi asli Purworejo. Nah, kami disambut, ternyata selisipan Om Prawotonya sudah ke Jakarta. Kami disambut oleh ibu-ibu gitu ya, sepertinya ibunya dan asisten rumah tangga itu, yang sangat ramah. Jadi keramahan khas desa-desa di Jawa itu masih ada ternyata. Sengir. Oh enak banget ini sengir. Iki mateng iki. Mriki kepon tak pangko enten kok. Nang dalem iki. Mriki Bu. Saya masih ingat ketika masih kecil sering main ke desa, nah, ternyata budaya itu masih melekat. Jadi cukup ya, mudah-mudahan keramahan ini tetap menjadi ciri khas orang Jawa. Kami dipaksa untuk memetik mangga. Kami bisa menolak karena perbakalan sudah cukup, mobil juga sudah penuh, berat gitu ya. Tapi kalau menolak itu pasti akan menyinggung perasaan. Catatan yang ketiga adalah ketika naik kapal dari Surabaya menuju Lombok. Yang pertama, karena ini bulan Desember memang cuaca kurang bagus. Saya tahu kalau Desember cuacanya kurang bagus, cuman karena ini pas waktu liburan anak ya sudah, kami lanjut saja. Jadi kalau naik kapal di bulan Desember kita mesti bersiap-siap dengan cuaca yang membuat jadwal kapal agak meleset. Walaupun sudah ada 3 kapal, Surabaya ke Lombok, kapal Legundi, Oasis, dan Batu Layar, maka jadwal bisa berubah. Kemudian kalau saya naik Batu Layar, jadi kapalnya AC, cuman dia tergolong kelas 3, jadi ada tempat tidur itu model dormitory, jadi satu ruangan bisa sampai 100 orang, dan ini kurang kondusif di saat pandemi ya. Makanya kami memilih tidur di luar, kami milih di kantin, dari pojok yang agak sempit gitu. Kapalnya bagus, baru 5 bulan katanya. Jadi, dan kemudian ketika merapat di Lembar, ternyata air lagi surut karena kapalnya besar, truk-truk tidak bisa keluar, kalau dipaksakan asnya bisa patah. Makanya menunggu air pasang sampai 3 jam, kemudian unloading 1 jam, jadi 4 jam. Tapi sebagai traveler memang kita yang harus siap dengan segala kemungkinan di perjalanan, ya kan? Jadi faktor cuaca, faktor ombak, faktor kendaraan, semua kita harus persiapkan dengan baik, dan kita yang harus siap mental. Jadi itu bukan masalah sih buat saya. Nah, cuman kalau boleh ngasih saran ke operator kapal itu, mungkin di kapal disediakan ruang khusus, nggak usah banyak-banyak lah, 1, 2 atau beberapa. Karena pasti ada segmen penumpang yang pingin menikmati tidur di kapal dengan nyaman ya. Kalau bareng-bareng itu berisik, yang nyetel TV kenceng-kencengan, banyak yang ngobrol, jadi jam tidur menjadi kurang. Nah, kalau ada ruang-ruang private mungkin harga yang lebih mahal, ya kan, masuk kalah sama bis malam yang sekarang sudah super mewah. Nah, itu catatan saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Silahkan mengikuti perjalanan ini, karena kami berencana mau melanjutkan sampai Flores, sampai Nusa Tenggara Timur. Bisa Flores, bisa yang selama ombak memungkinkan. Jadi ada penyeberangan feri, dan 1 ombak memungkinkan, kedua menjelang Natal biasanya feri-feri itu setelah tanggal 20 Desember nggak jalan. Jadi kita lihat nanti sampai mana perjalanan saya ke
Nusa Tenggara Timur bersama Bude dan Diu. Terima kasih.